Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Siti Rahayu. Saya dari Prodi Akuntansi semester 7 pagi STIE Wikara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi dan manajemen yang berjudul Analisis Biaya Produksi dalam Menentukan Harga Jual pada Toko Pelangi di Kabupaten Purwakarta. 1. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini secara tidak langsung telah mendorong persaingan bisnis antar entitas di berbagai bidang. Banyak industri makanan saling bersaing, terutama pada industri yang memproduksi produk sejenis. Untuk itu, pengusaha harus senantiasa melakukan langkah-langkah kebijakan dalam usaha melalui suatu anggaran biaya produksi yang sangat berdampak terhadap biaya perolehan dan harga jual produk. Harga pokok produksi sangat berperan dalam menentukan harga jual produk, sehingga harga jual yang ditawarkan oleh perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Karena itu, penentuan harga jual produk memerlukan berbagai pertimbangan yang terintegrasi. Toko Pelangi merupakan salah satu usaha yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Purwakarta yang berada di Jalan Raya Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Melihat dari aktivitas penjualan dan operasionalnya, makanan colenak khas Purwakarta seringkali menjadi pusat perhatian pembeli dengan berbahan tape, kelapa, gula merah, dan kacang tanah. Ini merupakan perkembangan dari bisnisnya dengan selalu memanfaatkan dan peluang, sehingga usaha ini dapat terus bertahan dan berkembang hingga saat ini. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan menulis lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul Analisis Biaya Produksi dalam Menentukan Harga Jual pada Toko Pelangi di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana biaya produksi dalam menentukan harga jual pada Toko Pelangi di Kabupaten Purwakarta. Yang kedua, bagaimana penentuan harga jual pada Toko Pelangi di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis dan mengetahui biaya produksi dalam menentukan harga jual pada Toko Pelangi di Kabupaten Purwakarta. Yang kedua untuk menganalisis dan mengetahui penentuan harga jual pada Toko Pelangi di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama mengenai biaya produksi dan penentuan harga jual. Yang kedua, secara praktis, yaitu penelitian ini dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, khususnya bagi para pengusaha dalam hal penetapan harga jual yang tepat. Lanjut ke bab 2, ada tinjauan pustaka. Dalam landasan teori, ada pengertian biaya produksi. Biaya itu sendiri merupakan motor penggerak untuk melancarkan suatu kegiatan atau usaha. Tanpa adanya biaya apapun, rencana yang dibuat untuk aktivitas atau usaha yang akan dijalankan tidak akan bisa terrealisasi. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang ditentukan untuk memproduksi barang atau jasa atau pengeluaran yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya dalam hubungannya dengan volume produksi. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap, tidak berubah-ubah pada setiap tingkat produksi dalam pabrik, tanpa memandang perubahan aktivitas. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang cenderung bertambah dalam total sebagaimana penambahan tingkat produksi. Jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan tingkat kegiatan dan aktivitas jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya yang kedua ada biaya dalam hubungannya dengan produk. Yang pertama ada biaya bahan baku, yaitu biaya dari semua bahan mentah yang dapat ditelusuri pada barang jasa jadi dan dimasukkan dalam perhitungan biaya produk. Yang kedua ada tenaga kerja langsung, yaitu gaji dan upah yang dibayarkan kepada kelompok tenaga kerja yang jasanya secara langsung dapat diperhitungkan terhadap barang jadi. Yang ketiga ada overhead pabrik, semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik terdiri dari yang pertama biaya bahan baku tidak langsung, yang kedua biaya tenaga kerja tidak langsung, dan yang ketiga biaya tidak langsung lainnya. Yang ketiga ada metode penentuan harga pokok produksi. Yang pertama ada full costing, yaitu merupakan metode penentuan harga produksi yang
memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua ada variable costing, yaitu merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya, pengertian harga jual. Harga jual adalah sejumlah kompensasi atau uang maupun barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Menurut Hansen dan Mower, mendefinisikan harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang diserahkan. Menurut Coulter dan Keller, menyatakan harga jual merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk dan jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan prestasi laba yang diinginkan perusahaan. Selanjutnya, strategi penentuan harga jual. Perusahaan menentukan harga jual produknya dengan 3 dasar pertimbangan, yaitu biaya produksi, suplai persediaan, dan harga persaingan. Yang pertama ada biaya produksi. Perusahaan menentukan harga untuk sebuah produk dengan mengestimasi biaya per unit untuk memproduksi produk tersebut dan menambahkan suatu kenaikan. Yang kedua, ada suplai persediaan. Beberapa keputusan harga berhubungan dengan suplai persediaan barang. Yang ketiga, harga persaingan. Perusahaan akan menentukan harga pokok mereka dengan mempertimbangkan harga persaing. Selanjutnya ada metode penentuan harga jual. Menurut Mulyadi, ada beberapa metode penentuan harga jual, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan harga normal. Harga jual ditentukan atas biaya penuh masa yang akan datang ditambahkan atas laba yang diharapkan. Yang kedua, penentuan harga jual waktu dan bahan. Ditentukan sebagai harga jual per buah dan ditambah laba yang diharapkan. Yang ketiga, ada cost type contract. Pihak pemberi setuju untuk membeli produk pada total biaya yang dikeluarkan ditambah dengan laba yang dihitung besar presentasi dari total biaya sesungguhnya. Yang keempat ada penentuan harga jual pesanan khusus. Pesanan khusus diperkirakan tidak hanya mengeluarkan biaya variabel saja, namun merupakan biaya tetap yang telah tersedia. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Dian Purnama. Judul penelitian, perhitungan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual melalui metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing. Studi pada PT Prima Istiqomah Sejahtera Makassar. Jenis penelitiannya yaitu digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dan hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan metode full costing. Bab 3 ada metode penelitian. Metode penelitian ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yang dilakukan ini mulai bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2023. Penelitian ini dilakukan secara langsung pada toko Colenak Pelangi dengan lokasi di Jalan Raya Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Jenis data. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang berasal dari objek penelitian. Selanjutnya ada sumber data. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara wawancara tak terstruktur. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari dokumen yang dianggap penting yang mendukung penelitian ini. Metode pengumpulan data yang pertama, observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non-partisipasi dilakukan untuk mengetahui jarak dekat dan tidak terlibat dalam proses kegiatan yang diteliti. Yang kedua ada wawancara. Hal ini dilakukan untuk percakapan atau tanya jawab dengan sumber informasi yang berhubungan secara lisan. Yang ketiga ada dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknik analisis data. Ada beberapa komponen dalam analisis data yang saling berinteraksi antara lain. Yang pertama ada data reduction. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Reduksi
reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Yang kedua, data display atau penyajian data. Dalam penelitian, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data merupakan tahap untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk dianalisis dan diambil tindakan yang perlu. Yang ketiga, ada conclusion drawing atau verification. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam hal ini, penarikan kesimpulan sejak berlangsungnya awal penelitian sampai akhir dari penelitian yang merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menelaah kembali hasil-hasil pengamatan yang telah ditelusuri dan dianggap penting dan tidak penting. Presentasi dari saya, maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.